Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Asifa Hairunisa. Di video kali ini kita akan membahas Superlab 2. Nah, langsung saja kita ke file PKA-nya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, link Superlab-nya ini sudah saya taruh di deskripsi pada video saya teman-teman. Nah, kita bisa mulai dari part 1 terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita akan melakukan konfigurasi hostname pada setiap switch dan router sesuai dengan yang tertera pada display teman-teman. Dan kita akan melakukan konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password yaitu SID teman-teman. Yang ini ya teman-teman, yaitu SID. Dan langsung saja kita praktekkan. Kita bisa buka switch 1 terlebih dahulu. Kita ke CLI, kemudian kita enable, kemudian config. Lalu di sini kita konfigurasikan hostname switch 1. Lalu kita konfigurasi enable secret enable secret SID. Kemudian kita ke switch 2. Enable config hostname switch 2. Kemudian enable secret SID. Kemudian kita konfigurasi di switch 3 CLI, kemudian enable config hostname switch 3 enable secret SID. Kemudian kita lanjut konfigurasi di switch 4 switch 5 teman-teman ini. Nah, di sini enable config hostname switch 5 enable secret SID. Kemudian kita konfigurasi di router 2, kita konfigurasi enable config hostname RTR 2 enable secret SID. Lalu kita ke router selanjutnya. Di router 3 juga kita enable config hostname RTR 3 hostname, kemudian enable secret SID. Kemudian kita ke router selanjutnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini saya percepat saja atau kita urutkan. Nah, kemudian teman-teman bisa cek result di assessment item. Teman-teman bisa cek untuk enable secret dan hostname-nya sudah tercentang ya teman-teman.
di setiap MLS, router, switch-nya juga. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lanjut part 2, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 2. Kita akan buat VLAN dan kita sesuaikan namanya yang sudah tertera di display. Kita akan konfigurasi di switch 1 yang ini, kemudian switch 2 yang ini teman-teman. Lalu di router 2 yaitu yang ini. Kita akan konfigurasi VLAN, kemudian konfigurasi interface, dan konfigurasi allow VLAN teman-teman. Langsung saja kita buka switch 1. Di sini kita bisa buat VLAN-nya, VLAN 10. Name-nya kita akan VLAN 10. Kemudian VLAN 20. Name-nya VLAN 20. Kemudian kita akan konfigurasi interface-nya pada setiap VLAN. Nah, di sini terdapat interface FA02 sampai 3 dan 04 sampai 05. Di sini kita bisa interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 10. Dan di sini switch port access VLAN 10. Kemudian interface range FA0/. Kemudian kita exit. Lalu lanjut di interface VLAN 20 yaitu FA04 sampai 05. Interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 20. Name 3 port face teman-teman, SPA/PO. Di VLAN 10 kita belum SPA/PO, kita masuk dulu 2 sampai 3 SPA/PO. Kemudian di sini doso VLAN div. Nah, di sini sudah terdapat interface-nya di VLAN 10, FA02 dan 03, VLAN 20, FA04 dan 05. Kemudian kita exit. Kemudian kita akan terangkan dari switch ke router, dari switch 1 ke router. Interface FA0/1, switch port mode trunk. Switch port trunk allowed VLAN 10 sampai 20. Kemudian kita ke switch 2 teman-teman. Lakukan seperti tadi. Kita akan buat VLAN 20. Nah, di sini kita akan buat VLAN 30 dan 40. Kemudian VLAN 40, name-nya VLAN 40. Kemudian kita akan konfigurasi interface. Exit. Kita mulai VLAN 30 yaitu interface FA02 sampai 3. Switch port mode access, switch port access VLAN 30. Kemudian SPA/PO. Dan di sini exit. Kemudian VLAN 40, interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 40. Kemudian SPA/PO. Kemudian kita terangkan dari switch 2 ke router 2. Dia di sini akan menggunakan FA0/1. Exit. Interface FA0/1, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 30 sampai 40. Kemudian kita akan buat sub interface pada setiap VLAN-nya teman-teman. Enable confi interface FA1 per 0 dan 01. Kemudian kita akan buat sub interface-nya. Interface FA1/0 titik 10 di VLAN 10 teman-teman. Encapsulation .1G 10. Nah, di sini terdapat ketentuannya teman-teman bahwa router 2 akan menggunakan
IP pertama dari setiap VLAN. Nah, di sini terdapat ketentuannya teman-teman bahwa router 2 akan menggunakan IP pertama dari VLAN 10. Jadi di sini untuk VLAN 10 IP pertamanya itu 10.1 teman-teman. Kemudian di sini kita exit, lalu kita masuk FA1/0 VLAN 20. Kemudian encapsulation.1q20. Kemudian IP-nya 20.1. Kemudian exit. Kita lanjut di switch 2 teman-teman, kita pergi ke interface FA0/0 01. Kemudian exit. Kita masuk interface VLAN 30 dan 40. FA0/0.30. Lalu encapsulation.1q spasi. Kemudian encapsulation.1q 30. Kemudian IP-nya yaitu 30.1 teman-teman. Di sini kita ganti 30.1. Nah, kemudian kita bisa exit. Lalu kita masuk ke interface FA0/0.40. Kemudian encapsulation.1q 40. Lalu IP address-nya 40.1. Dan kita akan buat konfigurasi IP DHCP-nya teman-teman. Di sini kita bisa buat VLAN 10, exit. Di sini kita ketikkan IP DHCP pun namanya yaitu VLAN 10. Kemudian networknya kita masukkan yang 10.0, 192.168.10.0, 255.255.255.0. Dan default router 192.168.10.1. Kemudian DNS server. Dan di sini untuk DNS-nya ada ketentuannya ya teman-teman, yaitu 192.168.100.2. 192.168.100.2. Exit, lanjut VLAN 20. IP DHCP full VLAN 20. Networknya 20.0 teman-teman. Default routernya 20.1. Lalu DNS servernya sama. Kemudian exit. Kita buat VLAN selanjutnya teman-teman. Dan di sini kita sudah, kemudian kita bisa cek result, assessment, router 2. Nah, di sini untuk konfigurasi poolnya sudah teman-teman, tetapi di sini kita belum melakukan konfigurasi S-Group-nya teman-teman. Nah, kita di sini akan mengecualikan network yang tadi kita jadikan gateway untuk setiap visi di VLAN-nya. Kita bisa pergi ke router 2. Di sini kita exit, kita bisa ketik IP DHCP execute strip address 192.168.10.0 .10.1. Di sini untuk kompleksnya sudah 39 teman-teman. Kemudian kita akan melakukan pengujian. Di sini kita akan melakukan pengujian apakah DHCP server yang kita buat tadi sudah berhasil teman-teman. Kita bisa ke VLAN 10 terlebih dahulu. Kita ke desktop DHCP. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Kemudian kita lanjut di VLAN 20. Desktop DHCP. Di sini juga sudah. Kemudian kita ke VLAN 30. Desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini sudah. Kemudian di VLAN 40. Desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini juga sudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan ranking pada switch 3, 4, dan router 3. Ini switch 3, switch 4, kemudian yang ini router 3. Kita akan membuat VLAN dan sesuaikan namanya, kemudian konfigurasi port face pada setiap interface, kemudian konfigurasi allowed, lalu DHCP,
DNS, kemudian konfigurasi IP DHCP dan default router, kemudian DNS. Nah, langsung saja kita konfigurasikan teman-teman. Kita masuk switch 3, kemudian kita buat VLAN-nya, VLAN 50, VLAN 60. Di sini kita buat VLAN 50, kemudian name-nya VLAN 50, lalu VLAN 60, name-nya VLAN 60. Kemudian kita masukkan interface-nya. Di sini ada FA02 dan 3, teman-teman. Di sini kita masukkan interface range FA0/2 sampai 3. Switchport mode access, switchport access VLAN 50. Di sini kita exit, kemudian kita ke VLAN 60, ada FA04 sampai 5. Switchport mode access, switchport access VLAN 60. Kemudian di sini SPAPU. Kemudian di sini kita sekalian untuk melakukan kode terang dari switch 3 ke router 3-nya. Di sini kita menggunakan interface FA0/6. Dan yang mengarah ke switch itu dia menggunakan FA0/1. Kita bisa masuk ke interface 06 dulu. Kemudian switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 50 sampai 60. Kemudian kita lanjut terangkan dari switch 3 ke switch. Kemudian interface FA0/1, switchport mode terang, switchport terang allowed. Nah, di sini sudah teman-teman. Kemudian kita ke switch 4-nya. Enable SID config. Kita buat VLAN-nya VLAN 50, name VLAN 50, kemudian VLAN 60, name VLAN 60. Kemudian masukkan interface di VLAN 50. Dan lanjut interface VLAN 60, teman-teman. Kemudian kita ke interface FA01 yang mengarah ke switch 3. Switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 50 sampai 60. Oke teman-teman, di sini connection-nya sudah bertambah menjadi 48%. Kemudian kita akan konfigurasi DHCP server di router 3. Di sini kita enable SID config. Kemudian kita akan masuk ke interface FA0/0. Kita enable shutdown. Kemudian kita buat subinterface per VLAN-nya, teman-teman. Kita mulai dari VLAN 50. Lalu encapsulation .1 key 50. Kemudian IP address 50.1. Kemudian lanjut VLAN 60. Kemudian encapsulation .1 key 60. Kemudian IP-nya 60.1. Kemudian kita akan membuat di sini kita akan membuat DHCP servernya. Kita exit. Kemudian kita mulai dari VLAN 50. IP DHCP pool VLAN 50. Di sini networknya adalah 50.0, teman-teman. Subnet busnya 255. Kemudian default router yang tadi kita jadikan subinterface, teman-teman, yaitu 50.1.
kemudian DNS server 192.168.100.2. Kemudian kita buat yang VLAN 60, IP DHCP pool VLAN 60. Kemudian networknya 60.0, default routernya yaitu 60.1 teman-teman. Lalu DNS servernya 100.2. Di sini kita sudah membuat DHCP server per VLAN. Kemudian kita bisa cek. Kita buka di VLAN 50 teman-teman. Kita buka desktop configuration DHCP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP-nya. Kemudian kita ke VLAN 60. Desktop IP configuration DHCP. Di sini juga dia sudah mendapatkan IP-nya, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke part 4, yaitu konfigurasi VLAN trunking di switch 5, 6, dan MLS 1. Caranya seperti yang tadi ya, teman-teman. Nah, switch 5 yang ini, switch 6 ini, kemudian ini MLS 1, teman-teman. Kita bisa langsung ke switch 5. Enable SID conti. Kemudian kita buat VLAN-nya, teman-teman. Yaitu di sini nah, di sini ada. Dan di sini kita akan membuat VLAN 70 dan VLAN 80, teman-teman. Kita buat VLAN 70 dulu. Kemudian name-nya VLAN 70. Kemudian VLAN 80. Name-nya VLAN 80. Kemudian kita akan konfigurasi interface tiap VLAN, teman-teman. Nah, di sini di VLAN 70 dia menggunakan FA 0/2 dan 3, teman-teman. Di sini kita bisa exit. Kemudian interface range FA 0/2 sampai 3. interface range FA 0/2 sampai 3. Kemudian switchport mode akses, switchport akses VLAN 70. Spending 3 port first. Kemudian VLAN 80, interface range FA 0/4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 80. Spending 3 port first. Kemudian kita akan terangkan dari switch 5 ke switch. Kemudian kita akan terangkan dari switch 5 ke switch 6, teman-teman. Di sini kita menggunakan interface FA 0/1. Kita masuk interface FA 0/1. Kemudian switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 70 sampai 80. Kemudian kita lanjut ke switch 6, teman-teman, yang ini. Kita lakukan seperti yang tadi. Enable SID conti. Ini di switch 6 ini kita akan membuat 3 VLAN, teman-teman. Di sini ada VLAN 70, 80, dan 90. Nah, kemudian di sini name-nya VLAN 70. Lalu kita buat VLAN 80. Name-nya 80, VLAN 80. Kemudian VLAN 90. Name-nya VLAN 90. Mohon maaf, teman-teman, di sini untuk name-nya harus huruf kapital. Nah, di sini kita akan buat VLAN 70. Name VLAN 70. Exit. Kita buat VLAN 80. Name-nya VLAN 80. Exit. Kemudian VLAN 90. Name-nya VLAN 90. Kemudian kita do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk VLAN 70, 80, dan 90, teman-teman. Kemudian kita buat interface pada setiap VLAN-nya. Di sini kita bisa exit. Kita mulai dari VLAN 70, teman-teman. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 70.
expanding port first. Exit, kita ke VLAN 80, range FA0/3 sampai 4 sampai 5, switch port mode access, switch port access VLAN 80. Kemudian SPK. Kita lanjut di VLAN 90 teman-teman. Interface range FA0/6 sampai 8. Switch port mode access, switch port access VLAN 90. Expanding 3 port first. Selanjutnya kita terangkan dari switch 6 ke multilayer switch 1 teman-teman. Menggunakan FA0/1 kita exit, masuk interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang, allowed VLAN 70 sampai 90. Di sini kita sudah konfigurasi terangnya. Kemudian di konfigurasi selanjutnya, di sini di multilayer switch 1 kita disuruh memasukkan IP pada setiap VLAN-nya teman-teman. Kita bisa buka MLS1. Di sini kita bisa enable SID, conft. Nah, di sini kita harus membuat VLAN-nya terlebih dahulu teman-teman, VLAN 70 sampai 90. Kita akan percepat teman-teman, VLAN 70. Selanjutnya kita terangkan dari multilayer ke switch teman-teman. Nah di sini bisa menggunakan dua interface. Dan di sini kita menggunakan interface yang kita exit dulu teman-teman. Kemudian interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian switch port terang encapsulation .1q, lalu switch port mode terang. Kemudian kita masukkan IP per VLAN-nya teman-teman. Kita mulai dari VLAN 70. Exit interface VLAN 70, masukkan IP-nya teman-teman. 192.168.70.1 255. Kemudian lanjut VLAN 80 teman-teman. Kemudian IP-nya 80.1. Di sini kita exit, kita lanjut VLAN 90 teman-teman. IP-nya 90.1. Kemudian kita exit, kemudian kita akan konfigurasi DHCP server setiap VLAN-nya teman-teman. Kita mulai dari VLAN 70. VLAN 70, masukkan networknya yaitu yang 70.0. Kemudian default router 70.1. Kemudian DNS server 100.2. Kemudian lanjut VLAN 80 dan 90 teman-teman. Kemudian kita bisa cek di VLAN 70 teman-teman, desktop and IP configuration DHCP. Nah di sini sudah sukses, sudah muncul IP-nya. Kemudian VLAN 80, desktop and IP configuration DHCP. Di sini juga sudah teman-teman. Kemudian cek di VLAN 90,
desktop IP configuration DHCP. Nah, di sini juga sudah successful teman-teman. Kemudian kita cek result assessment item. Teman-teman bisa lihat pada MLS1 di sini untuk DHCP poolnya sudah tercetak semua, tetapi di exclude kita belum teman-teman, karena kita belum melakukan konfigurasinya. Dan langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Kemudian kita ke MLS1. Nah, di sini kita bisa exit. Kemudian kita bisa pakai IP DHCP exclude strip to trace mulai dari VLAN 70, yaitu 192.168.70.1. kemudian 80.1, kemudian VLAN 90.1. Nah, kemudian kita cek lagi teman-teman assessment. Nah, di sini sudah tercetak semua teman-teman. Kita lihat ke router 2 teman-teman. Router 2 juga sudah tercetak semua. Kita lihat router 3. Nah, di router 3 kita belum melakukan konfigurasi exclude teman-teman. Kita coba. Kita close. Kita bisa masuk ke router 3 teman-teman. Kita bisa enable SID, connect, kemudian masukkan IP DHCP exclude 2.168. Di sini yang VLAN 40.1, kemudian VLAN 50 yaitu maaf teman-teman, di sini 50.1 ya, VLAN 50, kemudian VLAN 60.1. Nah, di sini kompleksinya menjadi 76. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi part 5, yaitu konfigurasi VLAN pada MLS2 teman-teman. Kita akan membuat VLAN, kemudian konfigurasi port test di setiap interface. Nah, kita sudah buka MLS2, di sini enable SID config. Kemudian kita konfigurasi, kita buat VLAN-nya. Kita akan buat VLAN 100. VLAN 100, kemudian name VLAN 100. Kemudian kita akan pasang IP-nya teman, interface VLAN 100, IP address. Kita buat IP-nya yang 192.168.100.1, segmen masnya 255.0. Selanjutnya kemudian di sini kita masukkan interface di VLAN 100, yaitu interface 2-3. FA 01-2 teman-teman, 1-2. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 100, spending 3 port pass. Nah, kemudian di sini juga kita disuruh konfigurasi secara manual, konfigurasi IP secara manual. Untuk DNS-nya itu 100.2, kemudian untuk servernya itu 100.3 teman-teman. Kemudian kita di sini bisa buka DNS server teman-teman. Kita ke desktop IP config. Di sini kita isikan secara manual teman-teman. Di sini IP-nya 168.100.2, subnet masknya ini. Kemudian default gateway-nya gunakan IP yang tadi 100.1. Kemudian DNS-nya 100.2. Woi, mana? Coba kami mana? Nama batuk-batuk. Sana Mbak. Nah, jika sudah, kita konfigurasi yang web server teman-teman. Desktop configuration. Nah, IP-nya itu yang ini 100.3 teman-teman. Gateway-nya 100.1, DNS-nya 100.2. Kemudian kita akan melakukan konektivitas. Di sini pastikan semua server dapat melakukan ping ke multilayer 2. Kita coba di web server teman-teman. Ke web server. Kemudian kita ke command prompt. Di sini kita ping 192.168.100.1. Nah, di sini sudah reply teman-teman. Kemudian kita bisa coba di DNS server. Di sini ke command prompt.
ping 192.168.100.1. Dan di sini juga sudah reply teman-teman. Kemudian kita lanjut ke part yang 6, yaitu konfigurasi point-to-point address between routing MLS2. Kemudian kita lakukan konfigurasi part 6, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between pada router dan MLS2. Kita akan konfigurasi IP address pada semua router dan multi-layer switch. Kemudian kita akan sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Kemudian kita akan melakukan konektivitas. Pastikan bahwa setiap router dan MLS dapat melakukan inception line. Kita mulai di multi-layer switch 2. Kita bisa exit. Kita akan pasang IP yang mengarah ke router 4 teman-teman. Yang ini, yang atas ini. Kemudian kita masuk interface FA 0/3 no settle. Nah, karena di sini di multi-layer, maka kita tidak bisa mengetikkan IP-nya terlebih dahulu. Jadi di sini kita ketikkan perintah no switch port, kemudian IP add. IP-nya yang ini teman-teman, 10.10 titik. IP-nya ini 10.10.18, 10.10.18. /2, slashnya kan di sini 30 teman-teman. Maka 0, maka kita gunakan 255. Kok 155 sih? 255. 252. Kemudian kita exit. Kita lakukan konfigurasi yang mengarah ke router 5, yaitu FA 0/4. No switch port, IP address 192.168. Dan di sini kita menggunakan 10.22 teman-teman. 10.10.10.22. Slashnya 252. Kemudian kita ke router 4. Di sini ada dua interface, yaitu FA 0/0 dan SE 2/0. Kita bisa konfigurasi yang FA 0/0. Di sini IP address-nya yaitu 10.10.17 teman-teman. Subnet mask-nya yaitu 252. Kemudian di sini kita no satu. Kemudian di sini bisa exit. Kita bisa ke serial 2/0. Kita pasang IP 10.10.10.10 slash subnet mask-nya 255 252 enter. Kemudian no satu. Kemudian kita ke router 5 teman-teman. Di sini ada sama dua interface, yaitu FA 0/0 dan SE 2/0. Kita konfigurasi yang FA 0/0 dulu. Sepuluh titik 21 255.255.252 no satu. Kemudian kita exit, kita ke interface SE 2/0. Kita pasang IP-nya 10.14 teman-teman. Lalu no satu. Kemudian kita ke router 1 teman-teman. Kita ke router 1. Enable. Nah, di sini ada 4 interface, yaitu yang mengarah ke router 4, router 5, router 2, dan router 3. Nah, yang mengarah ke router 4 itu jalurnya SE 2/0, dan yang ke router 5 yaitu SE 3/0. Kemudian yang mengarah ke router 2 yaitu FA 5/0. Dan yang mengarah ke router 3 yaitu 4/0 teman-teman. Dan langsung saja kita konfigurasi di router 1. Kita lakukan yang mengarah ke router 4 yaitu SE 2/0. Kemudian IP address 10.10.10.9 255 252 01.
Kemudian lanjutkan interface yang mengarah ke router 5 3/0 IP address. Nah, yang ini itu kita 10.10.13. Kemudian no 1. Lalu kita lanjut yang mengarah ke router 2 yaitu FA5/0. Interface FA5/0. IP address di sini IP-nya itu yang 10.2. Kok tidak satu sih? Nah, yang ke router 2 itu menggunakan IP 10.10.1. 255, 255, 255.252. Kemudian no 1. Exit, kita ke interface router 3 4/0. Ya. Di sini IP-nya 10.5. Kemudian no 1. Nah, jika sudah, kita lanjut ke IP ke router 2. Di sini kita enable SID config. Nah, di sini di router 2 hanya terdapat satu interface saja yang mengarah ke router 1, yaitu SEFA4/0. EPS 10.2. Mohon maaf teman-teman, di sini kurang. Di sini jangan lupa 01. Kemudian kita ke router 3. Di sini terdapat satu interface. Nah, di sini ada FA1/0 yang mengarah ke router 1 dan FA1/0 yang mengarah ke MLI 1. Di sini langsung saja kita konfigurasi enable SID config interface FA1/0 yang mengarah ke router 1. Yang mengarah ke router 1 yaitu 4/0. Kemudian pasang IP address 10.6. Kemudian exit, lanjut yang multilayer interface FA1/0 FA0/1 teman-teman. Interface 1/0 yaitu interface FA0/1. Nah, IP-nya itu 26. Kemudian kita lanjut multilayer view 1. Enable SID seperti kita konfigurasi interface yang mengarah ke router 3 yaitu FA0/1. Interface FA0/1. Kemudian IP-nya yaitu 25. Oh ya, karena di sini di multilayer switch kita no switchboard. Kemudian IP address 10.10.10.25. Nah, di sini ternyata yang di MLS itu 10.26 teman-teman. Nah, jadi kita ganti dulu yang di router 3 itu bukan 2.6 no IP, tetapi 25. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ke MLS 1 lagi. Kita coba pengujian ping. Nah, sekarang kita coba pengujian, kita ping dari router 2 ke router 1. Nah, di router 1 ini IP-nya 10.10.10.2. Kita buka router 2. Di sini kita bisa exit. Kemudian kita ketikkan looping 10.10.10.2. 10.10.10.1. Nah, di sini masih 4/5. Kita coba satu kali lagi teman-teman. Nah, maka di sini sudah 5/5 teman, sudah 100%, sudah sukses. Nah, kemudian kita lanjut part 7 yaitu konfigurasi IGRP di router 1, 2, 3 dan MLS 1. Dan di sini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama, kita menggunakan IGRP-nya itu 10, gunakan wildcard, gunakan auto summary, kemudian kita melakukan konektivitas. Langsung saja kita konfigurasikan di router 1.
Nah, jadi teman-teman, untuk konfigurasi ACRP ini kita akan melakukan konfigurasi di yang area kuning saja teman-teman, yaitu router 1, 2, 3 dan MLS 1. Nah, yang sebelah sini itu kita akan melakukan konfigurasi secara OSPF teman-teman. Langsung saja kita ke router 1, kita exit, kemudian kita ketikkan router ACRP, kita gunakan 10, kemudian kita tuliskan no auto summary, kemudian kita akan promosikan dua network yang mengarah ke router 2 dan router 3. Kita lakukan yang mengarah ke router 2 terlebih dahulu teman-teman, yaitu IP 10.2. Karena di sini slash 30 maka bracketnya 000.3. Kemudian 10.4 teman-teman, karena di sini yang mengarah ke router 3. Karena di sini yang mengarah ke router 3 itu 10.5 dan 10.6, maka pasti networknya itu 10.4 karena yang di tengah-tengahnya teman-teman. Dan ini slash 30 jadi 000/3. Kemudian kita lanjut ke router 2. Di sini kita bisa router ACRP 10. Dan di sini terdapat satu interface yang mengarah ke router 1 saja teman-teman, yaitu FA. Kemudian kita ketikkan no auto summary. Kemudian kita promosikan networknya. Di sini kan networknya kan 10.2 dan 10.1. Jadi di sini networknya 10.0 karena yang di tengah-tengah teman-teman. 10.0 karena di sini slash 30 jadi bracketnya 000/3. Kemudian di sini kita akan mengadvertise network per VLAN-nya teman-teman. Di sini ada VLAN 10, 20, 30 dan 40. Kita mulai promosikan network di VLAN 10. Nah, langsung saja di sini network 192.168.10.0 karena di sini slash 24 jadi wildcardnya 00.255. Kemudian promosikan VLAN 20 yaitu 20.0. Kemudian promosikan VLAN 30 30.0, lalu VLAN 40. Nah, jadi di sini kita sudah mengadvertise. Dan jadi di sini kita sudah mengadvertise semua VLAN-nya. Dan kita ke router 3. Kita promosikan yang menuju ke. Nah, di sini langsung saja kita ketikkan router ACRP 10. Kemudian network. Dan di sini ada network 10.5 dan 10.6, maka di sini pasti kita tuliskan 10.4. Slash 30 000. Kita bisa exit. Kemudian kita promosikan network yang mengarah ke multi layer 1. Di sini ada network 25 dan 26, maka di sini pasti networknya 10.24. Kita masuk ke ini dulu, mohon maaf teman-teman. Ini kemudian network. Nah, seperti ini. Kemudian kita promosikan VLAN 50 dan 60. Network 192. Kita lakukan yang VLAN 50 dulu. 50.0 karena slash 24 maka 000.55. Kemudian VLAN 60. Nah, di sini sudah teman-teman. Kemudian kita lanjut ke multilayer switch 1. Kita exit. Kemudian router ACRP. Di sini ada satu jalur. Dan di MLS 1 ini ada satu jalur yang mengarah ke router 3. Tapi di sini kita juga akan mengadvertise yang VLAN 70, 80 dan juga VLAN 90.
Karena di sini di MLS, maka kita ketikkan IP routing dulu. Kemudian baru router ICRP10. Kemudian network. Kita di sini ketikkan no auto summary. Kemudian kita promosikan yang menuju ke router 3. Di sini ada network 10.25 dan 26, maka di sini 10.24. 10.10.10.24 karena slashnya 30 jadi 0.3 wildcardnya. Kemudian promosikan yang VLAN 70 dulu. 70.0 karena wildcardnya 24 maka 0.0.255. Kemudian VLAN 80 lalu VLAN 90. Dari sini sudah selesai teman-teman. Kemudian kita coba cek router 3. Di sini kita do show ya teman-teman, exit lalu do show IP AAGRP equal. Sudah ada 10.5 yaitu yang mengarah ke sini teman-teman. Kemudian ada 10.26 yang mengarah ke multilayer 1. Kemudian kita do show IP route. Dan di sini sudah ada dia teman-teman, yang mana ini itu IP ICRP teman-teman. Nah di router 3 kita belum no auto summary teman-teman, jadi di sini kita router ICRP10, kemudian no, kemudian auto, kemudian no auto summary. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi part 8, yaitu konfigurasi OSPF di router 1, 4, dan 6, kemudian multilayer 2. Router 1, 4, 6, 4, 5, dan multilayer 2. Langsung saja kita konfigurasi di router 1 terlebih dahulu. Di sini ada ketentuannya, kita harus menggunakan OSPF ID 1. Ketikkan router OSPF 1. Kemudian kita akan mengadvertise 2 jalur yang mengarah ke router 4 dan 5. Kita promosikan network yang mengarah ke router 4. Di sini yang mengarah ke router 4 itu IP-nya 10.9 dan 10.10, maka kita akan menggunakan 10.8. Wildcardnya 0003 karena slash 1. Nah di sini kita tambahkan area dulu teman-teman, area 0. Kemudian yang mengarah ke router 5, di sini ada 10.10.13 dan 10.10.14. Jadi kita akan menggunakan 10.10.12. Seperti ini. Kemudian kita lakukan, kemudian kita lanjut di router 4 teman-teman. Di sini enable SID config, kemudian router OSPF 1. Dan di sini kita akan mengadvertise 2 jalur yang mengarah ke MLS 2 dan router 1 teman-teman. Kita akan mengadvertise yang router 1 terlebih dahulu. Di sini kan networknya 10.9, 10.10, maka 10.8 teman-teman. Network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0. Kemudian mengarah switch multilayer 2. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada IP 10.18 dan 10.17. Ini 17, maka di sini pasti kita gunakan yang 10.16. Kemudian kita ke router 5. Di sini juga ada 2 jalur yang ke MLS 2 dan router 1. Di sini kita router OSPF 1. Kemudian kita promosikan yang mengarah ke router 1 dulu. Di sini 10.13 dan 14, maka networknya itu kita gunakan yang 10.10.10.12. Wildcardnya 0.0.0.3 karena slash 30 dan areanya ini 0. Kemudian kita yang mengarah ke multilayer 2. Di sini ada IP 22 dan 21, maka di sini menggunakan 10.20.
seperti ini teman-teman. Kemudian kita ke multilayer switch 2. Di sini kita enable SID country. Karena di sini di multilayer, di sini kita ketikkan dulu IP routing. Kemudian router OSPF1. Di MLS ini terdapat 2 jalur yang mengarah ke router 4 dan 5. Kita advertise yang router 4 dulu. Di sini kan 10.18 dan 17, maka di sini 10.16. Titik 3 area 0. Kemudian yang mengarah ke router 5 menggunakan 10.20. Kemudian kita akan mengadvertise network VLAN 100. Kita langsung networknya itu 192.168.100.0. Karena di sini size 24, jadi wildcardnya itu 255. Areanya kita pakai 0. Nah, kemudian kita ke part 9, yaitu konfigurasi mutual redistribution in router 1. Nah, jadi dua area ini belum bisa berkomunikasi teman-teman. Untuk bisa berkomunikasi kita harus melakukan konfigurasi redistribution. Redistribution ini gunanya untuk menggabungkan dua routing, yaitu menggabungkan router OSPF dan router EIGRP. Kita bisa lakukan di router 1 teman-teman. Kita di sini exit. Kita bisa masuk ke router EIGRP 10. Kemudian kita ketikkan redistribute SPF1. Kemudian kita tuliskan metrik. Nah, metriknya ini kita gunakan 1.1.1.1, satunya 5 kali. Di sini disebut OSPF seperti ini. Di sini tidak dikasih titik. Seperti ini teman-teman. Kemudian exit. Lalu kita router OSPF1. Kita ketikkan redistribute EIGRP 10. Kemudian di sini subnet. Kemudian kita ke router 3. Kita bisa exit lalu doso IP. Teman-teman bisa lihat di sini ada network yang 10.8 teman-teman. Yang ini, yang network arah OSPF, dan di sini ada informasi X. Ini tandanya ini merupakan router eksternal teman-teman. Kita bisa lakukan ping dari VLAN 20 ke VLAN 100 teman-teman, yang ini. Yang dari PC 0 ke DNS teman-teman. Ke DNS. Dan di sini sudah sukses teman-teman, sudah berhasil. Kemudian kita bisa lanjut ke part 10, yaitu kita lakukan konfigurasi DNS dan web server. Kita bisa ke DNS server, kemudian pergi service, pergi ke DNS, kita on kan. Di sini ketentuannya kita harus menggunakan tipe record, kemudian namanya akademi sekolahan.id dengan IP 100.3. Langsung saja di sini akademi.sekolahan.id. Tipenya record, kemudian addressnya 192.168.100.3. Kemudian kita add. Kemudian kita buat yang cinemat. Yang ini cinem, namanya www.sekolahan.id. Namanya akademi.sekolahan.id. Seperti ini teman-teman. Kita add. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi servernya. Untuk di sini kita bisa pergi ke service. Kita ke web server teman-teman, kemudian ke service. Kemudian kita ke HTTP. Pastikan di sini on semua. Kemudian kita ke index.html, kita edit
Di sini kita bisa edit welcome to academy. Welcome to, tulisannya kita samakan teman-teman. A-nya besar, academy, demi sekolahan, K-nya, S-nya besar, kemudian ID-nya besar semua. Kemudian yang ini kita juga ubah academy, demi, di sini kita menggunakan huruf besar semua, academy, sekolahan, ID. Kemudian kita save teman-teman. Yes. Kemudian kita lakukan konektivitas, pastikan semua klien dapat melakukan ping dan akses akademi sekolah.id melalui web browser. Di pemuncaan ping kita akan pilih yang VLAN 90. Kita buka PC 26. Kita ke desktop, IP configuration, klik DHCP. Nah, di sini sudah mendapatkan IP-nya. Kita bisa kirim paket. Kemudian kita bisa ke command prompt teman-teman. Command prompt, kita ping set academy .sekolahan.id. Maka di sini sudah reply teman-teman, artinya di sini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut pengujian web server, kita menggunakan VLAN yang 60. Kita ke PC 11. Kita desktop, app configuration, DHCP. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa ke web browser. Jadi kita bisa ketikkan academy.sekolahan.id, kemudian go. Di sini teman-teman bisa lihat untuk tulisannya sudah berubah menjadi welcome to academy sekolahan ID. Di sini juga tulisannya academy sekolahan ID. Kemudian kita lanjut ke part terakhir, yaitu part 11, yaitu konfigurasi akses list teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasi akses list di multilayer switch 2 untuk memblokir paket HTTP ke server teman-teman. Kita harus menggunakan akses list dengan nama blok HTTP. Yang MLS2 teman-teman. Kita ke MLS2. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP access list extended. Kemudian kita masukkan ketentuannya yang nama ini blok HTTP. Blok HTTP. Ini dikasih strip teman-teman. Seperti ini. List seperti ini. Kemudian di sini kita konfigurasikan deny TCP any. Kemudian kita masukkan network dari si servernya teman-teman. Karena kita akan memblokir yang VLAN 100, maka networknya itu 192.168.0.0. Masukkan wildcardnya 000.255. Kemudian tambahkan EQ 80. Nah, artinya ini EQ 80 ini default untuk port HTTP nya teman-teman. EQ 80 nya kita spasi teman-teman, kemudian enter. Kemudian kita permit ini permit IP ini seperti ini, IP ini. Nah, di sini kita sudah konfigurasi akses listnya teman-teman. Kita konfigurasi VLAN 100. Kita masuk ke interface VLAN 100. Kita konfigurasikan IP access group. Gunakan nama yang tadi, blok strip HTTP out, enter. Kemudian kita akan melakukan pengujian teman-teman. VLAN 70, kita ke PC 17 teman-teman. Kita ke desktop, IP configuration, DHCP. Nah, di sini sudah. Kemudian kita ke web browser. Kita ketikkan academy.sekolahan.id. Kemudian kita go. Maka kalau kita menggunakan HTTP, dia akan request timeout teman-teman. Nah, jika teman-teman di sini ganti HTTPS, nanti dia akan bisa mengaksesnya teman-teman. Jadi HTTP ini terblokir, sedangkan HTTPS dia akan bisa. Nah, jadi teman-teman, kita sudah berhasil menyelesaikan sublab 2.
Jadi materinya cukup sekian. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.